Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan, NPM 19050001 dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3A. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi tentang makalah kelompok 9 atau kelompok kami, yaitu tentang lembaga pembiayaan. Sebelum ke materi, ada baiknya kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan masih bisa mengikuti kuliah online dimanapun kita berada sekarang. Sholawat dan salam tidak lupa kita sanjung tinggikan ke arwah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung saja saya bacakan materinya, yaitu pengertian lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Berbeda dengan bank atau lembaga keuangan bukan bank, lembaga pembiayaan tidak diperbolehkan untuk menghimpun dana secara langsung dari masyarakat. Ketentuan tentang lembaga ini telah diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Pasal 1 Ayat 2. Keputusan Presiden tersebut menjelaskan Keputusan Presiden tersebut menjelaskan pengertian mengenai lembaga pembiayaan, yaitu lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik secara langsung dari masyarakat. B. Bidang usaha lembaga pembiayaan. 1. Perusahaan sewa guna atau leasing company. Leasing adalah suatu kegiatan pembiayaan kepada perusahaan atau badan hukum atau perorangan dalam bentuk pembiayaan barang modal. Pembayaran kembali oleh peminjaman dilakukan secara berkala dalam jangka waktu menengah atau panjang. Perusahaan yang menyelenggarakan leasing disebut lessor, sedangkan perusahaan yang mengajukan leasing disebut lessee. Jenis-jenis leasing. Ada beberapa macam pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan leasing, yaitu operating leasing atau usaha leasing, di mana pihak lessee hanya membayar sewa pembiayaan atau rental sesuai perjanjian tanpa diikuti dengan pemilihan hak opsi barang modal tersebut atau lessee pada masa akhir perjanjian. 2. Financial leasing atau usaha leasing ini, di mana selain membayar sewa yang ditetapkan pada akhir masa kontrak, pembiayaan leasing tersebut akan membeli barang-barang modal tersebut berdasarkan sisa yang disepakati bersama. 3. Leverage leasing adalah financial leasing yang melibatkan selain lessor atau lessee juga pihak ketiga, yaitu credit provider. Peran pihak ketiga ini adalah membiayai sebagian barang modal yang akan disewakan. Pihak lessor hanya akan membiayai 20% sampai 40% barang harga modal, sedangkan sisanya dibiayai pihak ketiga tersebut. 4. Cross border leasing adalah usaha leasing yang melewati batas wilayah suatu negara. Dalam model ini diperlukan suatu penanganan khusus meliputi aturan hukumnya, perpajakan, akuntansi, dan sebagainya. B. Pihak-pihak yang terkait atau yang terlibat dalam leasing. 1. Lessor, yaitu perusahaan yang membiayai kegiatan leasing atau dikatakan pula sebagai pemilik barang modal secara hukum. 2. Lessee, yaitu pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan leasing. 3. Pemasok atau supplier, yaitu penghasil, dealer atau distributor barang modal yang dibutuhkan oleh lessee. Yang nomor 4, bank. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi berikutnya bisa langsung saja Untuk materi selanjutnya nanti akan dibacakan oleh teman-teman saya yang bernama Linda Lestari, Minta Rambe, Aldiriansa, dan Nadia Resti. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.